Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinti Ahmad dari kelas A Bionindik kelompok 2. Sini saya akan menjelaskan tentang morfogenesis tumbuhan. Nah, morfogenesis adalah proses pertumbuhan dan diferensiasi sel individu menjadi jaringan, kemudian menjadi organ, dan akhirnya menjadi organisme yang dapat dikenali. Morfogenesis terdiri dari dua kata, yaitu morfo dan genesis. Morfo berarti bentuk dan genesis berarti asal mula. Jadi, morfogenesis adalah asal mula terjadinya suatu bentuk. Nah, proses pertumbuhan organisme itu dimulai dari berkembang sampai dengan dewasa. Artinya mulai dari embrio hingga dewasa. Perlu diketahui bahwa interaksi pertumbuhan diferensiasi memicu terbentuknya beberapa organ, misalnya seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan lain-lain. Pada fase pertumbuhan yang berbeda, sejumlah sel tumbuhan berbeda meskipun gennya sama. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengetahui bahwa sel-sel organisme memiliki organ yang sama. Yang pertama, peristiwa penggandaan dan pemisahan kromosom dalam mitosis. Nah, jelas menunjukkan hal itu. Yang kedua, banyaknya tumbuhan yang bersifat kontipotenden. Maksud dari kontipotenden yaitu sel-sel yang bukan embrionik memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel embrionik dan berkembang menjadi tumbuhan yang lebih lengkap. Nah, jadi itulah konsep dasar dari morfogenesis. Nah, cakupan dari morfogenesis ini sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan. Pada dasarnya, pertumbuhan dan perkembangan ini mendasari bagaimana morfogenesis pada tumbuhan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Definisi dari pertumbuhan adalah proses penambahan massa dan volume yang irreversibel. Irreversibel artinya tidak kembali ke asal karena adanya tambahan substansi dan perubahan bentuk yang terjadi selama proses tersebut. Selama pertumbuhan akan terjadi pertambahan jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan pada tumbuhan terjadi pada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Jaringan meristem itu terdapat pada ujung akar, ujung batang, dan ujung kuncup. Tumbuhan monokotil tumbuh dengan cara penebalan karena tidak memiliki kambium. Sedangkan tumbuhan dikotil tumbuh karena adanya aktivitas kambium yang membentuk xilem dan floem. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Perkembangan adalah proses yang berjalan sejajar dengan pertumbuhan. Jadi, antara perkembangan dan pertumbuhan itu adalah dua proses yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Secara ringkasnya, proses pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari pembelahan sel-sel, kemudian pemanjangan sel-sel, dan diferensiasi sel-sel. Nah, diferensiasi ini adalah perubahan sel atau sel mengkhususkan diri menjadi struktur dan fungsi yang lebih khusus. Dapat kita simpulkan di sini, tumbuhan itu bertambah tinggi karena yang pertama, adanya pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem atau titik tumbuh pada titik tumbuh primer dan sekunder. Yang kedua, adanya pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Nah, di sini bisa diperhatikan gambar dari bagian dari jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar dan kuncup akar. Tahapan pertumbuhan. Yang pertama dimulai dari perkecambahan. Perkecambahan terjadi karena pertumbuhan radikula atau calon akar dan pertumbuhan plumula atau calon batang. Di proses perkecambahan ini terjadi proses fisika, yaitu ketika biji menyerap air atau biasa disebut imbibisi akibat dari potensial air yang rendah pada biji yang kering. Nah, akibat adanya keberadaan air itu akan menyebabkan embrio mensekresikan giberelin. Seperti kita ketahui, giberelin itu adalah
fitohormon yang nantinya berfungsi menguraikan protein menjadi asam amino. Nah, sekarang kita lihat aileron. Aileron di sini itu merupakan lapisan sel terluar pada endosperm. Endosperm ini merupakan hasil pembuahan ganda dari tumbuhan berbiji. Kemudian enzim pencerna disintesis dari asam amino. Enzim ini kemudian akan bergerak ke endosperm. Tahap keempat yaitu enzim menguraikan protein dan fatty atau zat makanan yang terdapat pada endosperma. Nah, berdasarkan posisi kotiledon, perkecambahan dibagi menjadi dua. Oke, kita masuk pada beberapa terminologi. Yang penting pertama itu kotiledon. Kotiledon atau daun lembaga atau bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio, atau bisa dikatakan sebagai organ pertama yang dimiliki oleh tumbuhan yang baru saja berkecambah dan tidak memiliki klorofil. Nah, selanjutnya itu ada hipokotil. Hipokotil ini tangkai yang tumbuh di atas kotiledon. Dan yang selanjutnya itu epikotil. Epikotil itu tangkai yang tumbuh di atas kotiledon. Nah, sekarang kita lihat tipe perkecambahannya, yaitu yang pertama ada perkecambahan epigeal, yaitu hipokotilnya memanjang sehingga plumula dan kotiledon naik ke permukaan tanah lalu melakukan fotosintesis selama daun belum terbentuk. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan epigeal itu terjadi pada kacang hijau dan tanaman jarak. Yang kedua yaitu perkecambahan hipogeal, yaitu epikotilnya memanjang sehingga plumula keluar menembus kulit biji dan muncul di atas permukaan tanah. Nah, kotiledonnya itu tetap tinggal di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang mengalami perkecambahan hipogeal itu pada kacang kapri dan jagung. Nah, perkecambahan itu bisa dipengaruhi oleh faktor seperti air, kelembapan, oksigen, dan suhu. Nah, ini adalah gambaran dari perkecambahan epigeal. Di sini bisa dilihat gambarnya. Ada beberapa terminologi, yaitu testa. Testa itu adalah kulit biji. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kotiledonnya itu berada di atas permukaan tanah. Kemudian ada perkecambahan hipogeal. Di sini bisa dilihat kotiledonnya itu tetap berada di dalam tanah. Plumulanya itu muncul ke permukaan dan radikulanya itu tetap berada di dalam tanah. Tahapan pertumbuhan yang kedua, setelah terjadi perkecambahan maka tumbuhan akan mengalami pertumbuhan primer atau terminal. Pertumbuhan primer terjadi karena adanya meristem primer yang disebabkan oleh kegiatan titik tumbuh primer yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang yang dimulai sejak tumbuhan masih embrio. Nah, itu sebabnya dikatakan sebagai pertumbuhan terminal karena terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Pertumbuhan primer itu terdapat 3 daerah pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, daerah pembelahan, kedua daerah pemanjangan, dan yang ketiga yaitu daerah diferensiasi. Daerah pembelahan adalah tempat terbentuknya sel-sel baru. Daerah pemanjangan yang terjadi dari pembelahan sel-sel meristem. Dan yang ketiga, daerah diferensiasi itu biasanya terletak di bawah daerah pemanjangan. Beberapa sel mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan empulur, bahkan menjadi jaringan parenkim, jaringan penunjang, dan jaringan pengangkut, xilem dan floem. Nah, ini adalah gambar dari jaringan meristem pada ujung akar. Di sini kita bisa melihat di mana meristem dasar, meristem apikal, tudung akar, dan lain-lain. Pertumbuhan yang ketiga yaitu pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder terjadi karena adanya meristem sekunder, yaitu kambium. Nah, kambium ini bersifat meristematik. Ketika pertumbuhan berlangsung, sel-sel meristem membentuk sel-sel baru. Ada 2 jenis jaringan meristem, yaitu yang pertama jaringan meristem apex yang terdapat pada ujung akar dan batang.
Yang kedua, jaringan meristem lateral ditemukan pada kambium yang dapat menambah diameter dari bagian tumbuhan atau batang tumbuhan. Nah, di sini perhatikan gambar. Di sini perlu diperhatikan lingkaran tahun. Lingkaran tahun ini terbentuk karena aktivitas kambium. Oke, next. Aktivitas kambium dipengaruhi oleh keadaan iklim, sehingga sel-sel kayu yang terbentuk pada musim penghujan berukuran besar dan sel-sel yang terbentuk di musim kemarau berukuran kecil-kecil. Nah, adanya lingkaran tahun pada suatu batang tumbuhan dapat kita gunakan untuk memperkirakan umur dari tanaman tersebut. Nah, baik, pertumbuhan sekunder disebabkan oleh kegiatan meristem sekunder. Yang pertama, kambium gabus menghasilkan jaringan gabus sebagai pelindung. Yang kedua, kambium fasis membentuk xilem ke arah dalam dan phloem ke arah luar serta menghasilkan sel-sel hidup jari-jari empulur. Dan yang ketiga, kambium interfasis yang membentuk jari-jari empulur. Pada slide ini bisa dilihat gambar penempel melintang batang dari suatu pohon yang menunjukkan pertumbuhan sekunder. Di sini ada kambium gabus, kambium vaskuler, ada xilem sekunder, phloem dan xilem. Nah, ini merupakan proses hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium.